Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zumratus Saadah dengan NIM 20201144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yakni rencana usaha dalam bentuk jasa, yakni konten kreator mengenai pendidikan. Berikutnya yang akan saya bahas yakni yang pertama mengenai rencana usaha, apa usaha yang akan saya lakukan, kemudian apa yang perlu disiapkan, strategi pelaksanaan dan pemasaran, serta analisis SWOT-nya. Langsung saja, rencana usaha yakni berupa konten kreator yang aktif dalam membagikan konten mengenai pendidikan dalam media sosial seperti TikTok dan Instagram, yakni berupa yang pertama tentang konten edukatif seperti konten tutorial, fakta dan sejarah, dan konten tips and trick. Yang kedua yakni konten inspirasi, konten-konten yang menginspirasi berupa tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh Islam, dan orang-orang yang sukses dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga yakni konten a day in my life, konten-konten yang menunjukkan aktivitas seorang pengajar atau guru bersama murid-muridnya ketika proses pembelajaran di kelas atau di sekolah yang menyenangkan dan menginspirasi orang lain. Kemudian, apa saja yang harus disiapkan ketika menjadi konten kreator, menjadi suatu usaha atau bisnis, maka perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama yakni alat berupa perangkat keras, yakni HP atau laptop, dan perangkat lunak, yakni berupa aplikasi untuk mengedit video, serta koneksi internet yang memadai. Dan yang kedua ini tidak kalah penting, yakni berupa kemampuan, seperti kemampuan kreatif, kemampuan manajerial, kemampuan menyuting, kemampuan melakukan analisis, keterampilan komunikasi, dan penguasaan bahasa asing. Selanjutnya yakni strategi pelaksanaan dan pemasaran. Strategi pelaksanaannya ada beberapa tahap, yakni berupa yang pertama perencanaan terlebih dahulu, kemudian pembuatan skrip atau alur video, lalu tahap tag video, editing video, publish, dan kemudian yang terakhir diperlukannya analisis. Tahap yang pertama yakni perencanaan. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan target penonton. Target penonton ini berpengaruh terhadap banyaknya penonton yang akan menonton konten video. Target penonton yang ingin dikait yakni remaja-remaja yang masih sekolah dan orang-orang yang tertarik dengan pengetahuan khusus tentang agama Islam. Kemudian mencari kebutuhan knowledge dengan melihat apa saja permasalahan atau keinginan pada target penonton dan mencari solusi dari permasalahan dan keinginan dari penonton. Yang selanjutnya yakni menentukan topik. Terlebih dahulu menentukan topik konten yang akan dibuat. Dalam hal ini akan lebih terfokus pada konten tentang pendidikan dan agama Islam. Seperti contoh konten yang berisi cerita singkat tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh agar dapat menginspirasi penonton yang melihat. Dan yang selanjutnya yakni mencari sumber baca berupa buku atau literasi yang sesuai dengan topik yang akan dibuat. Tahap yang kedua yakni pembuatan skrip atau alur video. Yang perlu diperhatikan yakni judul yang menarik penonton dengan menggunakan hook atau kalimat yang mengundang penonton yang tidak sengaja lewat agar bertahan dan menonton video sampai habis. Kemudian skrip bahasa yang sederhana dan umum berisikan solusi atau jawaban yang akan dibahas dari judul atau permasalahan yang diutarakan, serta membuat konten yang berinteraksi dengan orang lain. Lalu tahap yang ketiga yakni tag video. Untuk tag video dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan merekam langsung dan menjelaskan dengan lisan pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua dengan mencari video atau gambar terkait, kemudian menuliskan kalimat yang akan dibahas, dan kemudian memberikan efek suara secara terpisah. Dan yang ketiga agak sama dengan yang kedua, tetapi tanpa ditambahkan efek suara, hanya berupa kalimat singkat dan jelas. Biasanya ini dipakai saat ingin membuat konten berupa kalimat-kalimat singkat berupa motivasi. Kemudian tahap yang keempat yakni editing video. Editing video digunakan untuk menambahkan efek suara, lagu background, gambar, dan video terkait. Aplikasi yang dapat digunakan antara lain CapCut, Canva, dan aplikasi lain yang dapat menunjang agar konten bisa lebih baik. Tahap yang kelima yakni publish konten bisa dilakukan di platform digital media sosial seperti TikTok dan Instagram. Publik sebaiknya dilakukan secara konsisten sehingga penonton tidak menanti-nantikan kapan update berikutnya akan dikirim. Dan tahapan yang terakhir yakni analisis.
Untuk menunjang agar konten-konten yang dibuat dapat terus diterima oleh para penonton, maka dapat dilakukan dengan memperhatikan konten-konten yang populer dan yang paling banyak dicari untuk mempertimbangkan konten-konten yang akan dibuat selanjutnya. Melakukan evaluasi sesuai kebutuhan dan disukai oleh audiens, serta mempromosikannya ke media sosial lain. Kemudian untuk analisis SWOT-nya sebagai berikut. Kekuatan, topik yang membahas tentang pendidikan dan agama Islam. Pemilihan sasaran penonton, konten berisi kalimat singkat, padat tetapi mengena. Kekurangannya, skrip yang membosankan atau kurang menarik, kemampuan editing yang kurang, waktu luang yang lebih untuk mencari topik-topik yang paling sering dibahas atau trending. Peluangnya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kedua, perkembangan media sosial yang semakin meluas tanpa batasan usia. Yang ketiga, keinginan orang lain yang selalu ingin mencari informasi dan pengetahuan lewat media sosial. Dan ancamannya, yang pertama, banyak konten kreator lain yang memilih dan membahas topik yang sama. Yang kedua, konten yang dibuat orang lain lebih menarik banyak penonton. Dan yang ketiga, kreator memiliki wajah yang lebih cantik dan tampan dan ditampilkan di kontennya. Hal itu dapat mempengaruhi banyaknya penonton yang akan menonton konten. Terima kasih, semoga bermanfaat.